Hari ini Mama Lina ingin membuat sate ayam asal Madura lengkap dengan bumbu kacang yang sangat gurih, bertekstur nikmat, pedas, dan dijamin lezat. Udah pada kepingin kan? Halo semuanya, good morning, good afternoon, and good evening. I'm Mama Lina and here we cook again. Karena kita sudah mengeluarkan blender, saya akan tunjukkan sekaligus bagaimana kita bisa membuat bumbu-bumbu dan saus ini dalam porsi yang lebih dari satu untuk kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Jadi tidak usah keluarkan blender terlalu sering. Sekarang ayo kita mulai. Untuk membuat sate ayam, kita butuh alat pemanggang seperti ini. Tentunya lebih baik kalau dipanggang di atas arang. Pertama kita siapkan bahan-bahan bumbu sate untuk digoreng terus dihaluskan dengan blender, yaitu kacang tanah, bawang merah dan bawang putih. Cabai merah, kemiri. Bahan tambahan bumbu sate ialah daun jeruk purut. Selanjutnya tambahan untuk bumbu gado-gado ialah kentang rebus, santan, asam jawa, dan gula jawa. Berikutnya kita butuh 4 paha ayam tanpa tulang. Boleh juga memakai dada atau paha bawah untuk sate ini. Tapi saya sendiri cenderung lebih memilih paha bawah karena dagingnya lebih lembut, tidak mudah kering, dan tidak berserat. Selain itu, kulit ayamnya juga saya ikutkan karena untuk sate kita butuh sedikit lemak pada daging ayam yang akan memberikan kelezatan tersendiri dan juga akan membuat sate kita lebih empuk. Kecap manis kita butuhkan untuk marinasi dagingnya sekaligus dengan garam, dan pada saat dihidangkan kita membutuhkan cabai, jeruk nipis, dan bawang goreng. Setelah kita siap dengan bahan-bahannya, sekarang cara membuatnya. Sebelumnya rendam dulu tusuk sate bambunya selama sekurang-kurangnya 1 jam dengan air panas. Tujuannya agar bahan ini tidak mudah terbakar pada saat dibakar di atas api. Dan selain itu juga agar tusuk sate bambu ini lebih bersih dan mengurangi resiko serbuk bambu tersebut masuk ke kulit kita. Selanjutnya kita potong-potong daging ayam sebesar sesuai selera. Saya sendiri lebih menyukai potongan ayam yang agak besar, kurang lebih sebesar setengah ibu jari. Tusuk potongan ayam menggunakan tusukan bambu seperti biasa. Nantinya akan jadi seperti ini. Yang penting bukan besar atau kecilnya, tapi setiap sate harus sama berat dan bentuknya agar cantik dan menggugah selera. Kemudian dimarinasi dengan campuran kecap, garam secukupnya agar meresap. Kita tunggu sekurang-kurangnya 2 jam. Kalau dibiarkan semalam dalam lemari es akan lebih baik lagi karena bumbu akan lebih meresap. Kita sekarang buat bumbu kacangnya. Masukkan kacang, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai ke dalam penggorengan dan goreng semuanya hingga matang. Setelah agak dingin, kita blender bersama-sama. Ingat ya, jangan terlalu halus memblendernya, karena tekstur kasar kacang justru membuat cita rasa yang lezat. Ini kita sedang membuat bumbu sate dan bukan selai kacang untuk roti. Setelah di blender, kita masukkan ke dalam panci yang sudah diisi air. Setelah itu diaduk selama 20 menit. Inilah saatnya kita memisahkan bahan menjadi 2. Yang setengah kita akan tambahkan air lagi, rebus 10 menit lagi, dan tambahkan daun jeruk purutnya. Yang setengah lagi kita akan tambahkan kentang rebus yang sudah di blender dan santan, gula jawa yang sudah disisir, asam jawa secukupnya hingga mencapai tekstur yang tepat dan aduhai. Kedua bumbu diaduk-aduk hingga matang. Kalau membuat lebih dari 1 resep, kita bisa mulai pisahkan sekarang untuk dimasukkan sebagian ke dalam freezer. Supaya berikutnya kita bisa makan sate ayam atau gado-gado lagi tanpa membuat bumbunya. Sekarang kita mulai bakar satenya. Jangan lupa memberikan minyak pada sate ayamnya sebelum dibakar. Dan kita lakukan dalam 2 sisi, bolak-balik sehingga warnanya kecoklatan. Dihidangkan seperti biasa, yaitu bumbu kacang, sate ayam biasanya dihidangkan dengan nasi putih atau lontong beras.
Untuk gado-gado, seperti video saya sebelumnya, ada 11 bahan gado-gado yang tentunya kalian bisa sesuaikan dengan selera. Saya ulangi lagi ya. Bahan yang digoreng, tahu, tempe, emping, brinjol, kerupuk udang. Bahan yang dipotong-potong saja, tomat, mentimun, selada. Bahan yang direbus, kemudian dipotong, kentang, telur, kacang panjang, dan tauge. Sekarang kita ambil gado-gadonya. Mantap sekali. Rasa cabenya terasa, rasa bawangnya semua terasa. Serasa makan gado-gado di Surabaya. Sekarang satenya. Saya mau coba bumbunya lagi. Mantap. Tekstur dagingnya begitu lembut. Demikian teman-teman, resep cepat, praktis, dan lezat dari saya. Semoga kalian semua suka dan bisa segera mencoba resep ini di rumah. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan saya akan share masakan lain dengan konsep yang sama. Bagaimana kita membuat 2 atau 3 hidangan dalam satu langkah yang cepat. Jangan lupa like, klik lonceng notifikasi, dan subscribe agar kalian up to date dengan video-video masakan saya. Resep-resep masakan tadi ada di deskripsi di bawah ini. Seperti biasa, saya akan tunggu kesan, pesan, dan masukannya sebagai inspirasi untuk karya video-video saya berikutnya. Saya Mama Lina, terima kasih semuanya.